Soalnya saya sendiri, saya pernah ikut kontes ikan lah, saya nggak perlu sebutin lah. Ya, cuma beberapa memang waktu kemarin tuh ada yang mereka pada protes tuh. Kok ini aneh penjuriannya? Ada beberapa. Nah, itu biasa gimana tuh kok gitu kok? Halo Sobat Arwana dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Andrian Gresiret. Hari ini saya akan datang ke rumah seseorang. Seseorang ini tuh pemain lama dan dia juga seorang juri. Satu lagi yang lebih hebatnya lagi, dia sudah juri untuk internasional. Jadi saya tuh datang sini tuh sebenarnya pengen tahu bagaimana sih untuk menilai ikan yang di kontes-kontes itu, terutama yang kelas internasional ini, ikannya yang seperti apa, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Kita langsung ngobrol aja langsung ke seseorang itu pas saya lagi di rumahnya. Yuk ikutin aja langsung video saya terus, jangan di skip ya. Halo Sobat Arwana, ini kita udah masuk ke dalam rumahnya. Ayo kita langsung aja kenalan langsung aja sama pemilik rumahnya dan sama juri internasionalnya. Yuk, halo Kok Kisah, apa kabar Kok? Apa kabar? Baik. Ya, Kok Kisah ini salah satu dari juri lokal atau internasional. Kok kalau boleh kita masuk ke dalam, lihat-lihat koneksinya kok sambil ngobrol-ngobrol di dalam kok ya. Oke. Yuk, mari. Yuk. Kok boleh tanya, sejak kapan kok main arwana ini kok? 97. Tahun 97 ya? Dari tahun 97 itu sekarang berarti sudah 27 ya? 27 tahun loh. Wah, tuh 27 tahun sih udah cukup lama sekali kok ya. Kok sama nanya kok, kalau jadi juri itu apa sih kok yang kira-kira yang bisa dinilai itu dari ikannya itu supaya ini pemeriksa itu di rumah tuh bisa nanti cari ikan tuh nggak salah gitu loh untuk milih-milih yang buat kelas-kelas kontes. Terus kalau buat warna apa anatomi atau apa tolong dijelasin kok ya. Bagaimana kok? Biasanya kalau udah biasa lihat ikan ya. Sekali lihat udah ada eye catching ya. Eye catching. Ya, udah lihat eye catching. Nanti baru ditelusuri ada cacatnya di mana gitu. Oh, cacat. Ya. Berarti kalau yang cacat pun kalau lagi lomba pun sebenarnya jangan diikutin gitu ya. Apa gimana? Ya, kalau kan cacat itu kan ada dibagi dua. Ada cacat permanen atau cacat yang bisa diperbaiki. Oh, oke. Nah, kalau permanen ya biasanya kan nilainya itu udah berkurang jauh lah ya. Oh, itu dinilai, berarti ya kalau cacat permanen pun dinilai itu ya. Oke. Nah, kalau yang cacat itu, kalau misalkan cacat yang tadi itu yang kena luka atau apa itu bagaimana? Kalau kayak cacat kayak sisi copot satu itu kan bukan permanen, itu kan bisa tumbuh. Oh, ya terkadang gini kok, waktu itu suka ada tuh di arena itu ada ikan yang sisiknya memang copot tuh. Waktu perjalanan dari rumahnya ke arena itu mungkin. Nah, itu kayak gitu tetap nilai ada kurangan atau gimana biarpun itu nggak permanen kok? Kalau cuma satu sih sebenarnya sih kalau kualitasnya jauh ya mestinya dapat ya, mestinya ya. Kalau cuma satu ya tergantung ininya openernya apa tuh lawannya itu. Oh, lawannya. Jauh, Oh, jadi kalau lawannya seimbang berarti ini tetap poin tetap turun gitu ya? Ya, kalau udah seimbang. Kalau seimbang ya cari yang sempurna. Oh, oke. Jadi sebenarnya pun kalau misalkan itu pun tetap berarti ada plus minusnya tetap ada. Pasti ada tuh ya. Iya. Nah, kok kalau nanya-nanya tentang juri internasional tuh kok, biasanya tuh kalau orang di luar negeri sama di dalam sini penjurian itu apa ada perbedaan atau sama kok? Beda ya? Beda. Nah, itu gimana tuh kok kalau di lokal bagaimana, kalau buat internasional bagaimana? Kalau lokal kan dia cari ini dulu, apa namanya? Cari yang kayak kan ditentuin panitia, cari umpamanya 8 ekor buat masuk ke
ini tahap nilai ya. Ya, Nah, nanti baru di situ baru dinilai. itu yang lokal apa yang Lokal. Yang lokal, oke. Lokal. Kalau di internasional itu semua dinilai. Semua dinilai. Semua itu lebih detail gitu, lebih detail dari sampai pipi seberapa tebal, seberapa penuh warnanya. Nanti turun lagi ke badannya, sisinya gitu, seberapa penuh, seberapa tebal gitu. Jadi lebih detail, lebih capek lah. Oh, pokoknya lebih benar-benar spesifik sekali ya. Lebih spesifik sekali ya. Nah, kalau itu kok, kalau misalkan sorry nih, mungkin Sobat Arwana kan mungkin ada yang mau nanya tentang kalau di luar negeri itu, di internasional itu ikan-ikannya yang Arwana Super Red itu apa dari Indonesia semua atau hampir semua? Kalau Super Red hampir semua dari hampir Indonesia? Semua ya, boleh dibilang ya. Soalnya kalau di luar Indonesia kan agak susah ya. Boleh dibilang mungkin boleh dibilang 98% lah. Dari Indonesia semua. Tuh pemirsa. Jadi ini ikan tuh endemi dari asli Indonesia. Jadi kita tuh bangga sekali harusnya punya ikan arwana itu dari Indonesia, terutama yang Super Red. Jadi kalau misalkan untuk kontes yang ada di luar negeri, ikan Super Red itu pasti asalnya dari Indonesia. Nah, terus satu lagi kok, kalau untuk ini, kalau penjurian itu kan kalau misalkan di mana dari segi lokal dulu lah ya, karena saya taunya lokal dulu nih. Nah, di lokal itu kan kadang-kadang itu juri ada beberapa tuh, ada 5 sampai 6 juri bahkan lebih tuh kadang-kadang tuh. 10 suka 10. Nah, itu kadang-kadang ya sorry kata nih kok, kalau ya maaf ya saya sih bukan ini ya. Kalau kadang-kadang tuh ada nggak titipan kayak gitu kok? Sepanjang pengalaman saya sih nggak ada. Oh, nggak ada ya? Kalau yang lain saya kurang tahu. Sepanjang saya sih nggak ada. Oh, nggak ada ya? Ya kadang-kadang kan ada orang yang kurang bertanggung jawab tuh kadang-kadang supaya ikannya juara, supaya ikannya itu harganya mahal apa segala macam. Sepanjang sepengetahuan saya sih nggak ada. Nggak ada ya? Tapi mungkin di teman-teman kau sesama juri mungkin juga nggak ada ketemu seperti itu ya? Ya kurang tahu lah itu. Kurang tahu ya? Ya kalau soalnya saya sendiri, saya pernah ikut kontes ikan lah, saya nggak perlu sebutin lah. Ya, cuma beberapa memang waktu kemarin tuh ada yang mereka pada protes tuh. Kok ini aneh penjuriannya? Ada beberapa. Nah itu biasa gimana tuh kok gitu kok? Ini masalahnya di Indonesia ini kan eventnya kan pengelolanya kan ada beberapa ya. Nah jadi itu panitianya itu kan tergantung dari ukuran aja, kadang-kadang ada yang beda ya. Ada yang 3 umpamanya berapa itu 41 sampai 50, ada yang 35 sampai 45. Ya, jadi tergantung dari panitianya yang ini. Yang maksudnya kriterianya itu dia mau kayak gimana. Ya, maksud saya itu belum seragam gitulah. Oh, belum seragam, maksudnya belum seragam. Kalau penjurian itu harusnya mungkin dirapatin dulu kah atau bagaimana gitu, dirapatin? Ya kan belum sempat kali ya. Maksud saya kayak yang di Pontianak, Jakarta, Semarang, Surabaya. Kan itu nilai-nilainya itu loh. Itu kan panitia yang itu kasih arahan. Garis besar dulu. Oh, garis besar. Mesti begini, kalau yang begini nggak boleh gitu. Jadi ya juri ya tinggal ikutin kriteria dia. Oh, jadi panitia itu harus punya aturan dulu gitu seperti aturan gitu ya. Yang lebihnya oversize tak langsung jangan dinilai. Tidak dinilai. Kita nilai. Nanti kalau kira-kira ada yang protes gini-gini, nanti curiga ya diukur. Oh, gitu. Oh, jadi makanya kan dilebihin. Maksudnya kadang-kadang itu kan juara umpamanya sampai ke 6 umpamanya. Oke. Jadi dia lebihin 7 gitu. Takutnya kalau ada yang oversize kan yang 7 naik gitu. Oh, iya. Oh, jadi memang buat jaga-jaga. Jaga-jaga. Iya. Terus itu kok kisah kalau misalkan nih,
kalau di Indonesia sendiri misalkan kan ada beberapa kali kan ada event besar nih, kayak ACI kemarin besar Nusatik. Apakah melibatkan juri internasional dari luar negeri ada kemarin? satu ya. Oh ada ya? Ada satu kalau nggak salah dari mana ya? Ada satu sih ya. Ada satu kalau nggak salah. Oh yang kemarin tuh ya? Ada. Dari China mungkin ya? China ya. Kalau lupa. Saya juga nggak tahu. Iya, Makanya ada satu. kalau kemarin sih Taiwan kalau nggak salah. China dulu. China. Oh dari China ya? China. Oh benar. Nah pemeriksa. Jadi itu kalau kita di event besar Indonesia pun juri luar negeri pun ada ikut juga menjadi juri di dalam sini juga ya, diundang jadi tamu undangan. Kalau kisah pun kalau misalkan di luar negeri ada ini dia dipanggil juga untuk jadi juri di luar negeri gitu kok kisah ya. Ya. Nanti yang buat Singapura tanggal 17. Nah, saya enggak. Oh, enggak nih ya. Enggak. Tapi dari Indonesia ada ya kalau Ada, katanya ya? ada. Ada teman kita juga ada ya Ada. namanya Hans. Ada. Ya, Hans ya. Ada. Hans mungkin dia jadi juri di Singapura di tanggal 17. Ya. Kalau nggak salah tanggal 17 Ya. Juli 2024. Nah, terus Kokisa nih. Ini untuk perjalanan Kokisa jadi juri itu dari start awal sampai go internasional itu apa tuh? Awalnya itu bagaimana ceritanya Kokisa? Kok bisa jadi dipanggil sama Ini luar mesti negeri gitu? tanya panitia nih. Biasanya kan apa namanya mesti kenal dulu ya. Udah kenal, istilahnya ada pengalaman gitu, pelihara ikan gitu ya. Ada pengalaman, udah kenal baik, makanya ya utamanya ya kenal baik dulu, dekat gitu. Oh gitu. Ya, dekat. Bukannya dari segi dari pengalaman gitu atau apa gitu? Ya, Kok pasti bisa? dah, pasti. Pasti pengalaman dulu ya nomor satu ya. Saya waktu maksudnya diajuin jadi juri di Cina itu juga dia minta pengalaman saya. Saya memang kebetulan kan banyak dulu kan bergaul sama orang arwana. Jadi saya dari ACI pertama udah jadi juri. Sebelum ACI pertama ada 2 tahapnya itu saya udah jadi juri. Jadi kan saya ada sertifikatnya gitu. Jadi dia minta pengalaman saya. Jadi ya kebetulan saya ada jadi juri berapa kali, makanya dipanggil. Gitu. Atau mungkin awalnya itu mungkin Kokisa ini dari awalnya hobi, terus pelihara, terus ikut Hobi. kontes. Hobi. Dari kontes mungkin kenal juri-juri, mungkin kenal panitia, dipanggil lah jadi sama panitia, udah kamu bantuin saya jadi juri. Itu perjalanan itu mungkin ada efeknya juga, ada pengaruhnya juga dari situ, dari berangkatnya itu mungkin dari hobi dulu kali ya? Apa gimana Kokisa? Ya mungkin hobi lah. Hobi kan dulu kan masih istilahnya pas dulu itu yang adain ACI pertama kali itu teman semua. Teman itu bergaul. Teman bergaul. Jadi ya udah saling tahu gitu. Makanya dipanggil. Udah saling tahu. Udah kenal gitu ya sama panitia segala udah, itu ya? Ya udah ini sih dari awal kan udah ya pas saya kan mulai masuk Pontianak kan tahun 2001. Oh, 2001. Januari. Nah, dari situ kan dibawa teman lah orang Pontianak gitu. Dan dari situ jadi tertarik main ini. Oh, awalnya Ya, dari situ, awal dari situ. diajak teman gitu ya? Teman. Oh iya. Ya, Ya, makanya gini, nih pemeriksa ya, semuanya itu dari kesukaan dulu. Ya. Kalau kita nggak suka, mau pelihara apapun, mau apapun, ya kita juga mungkin banyak masalahnya. Yang suka pun itu masih nggak segampang itu orang cerita pelihara arwana gampang, nggak juga kan? Lu kalau suka pelihara, maksud saya bukan suka pelihara tapi gara-gara mau duitnya ya bukan ya. Ya. Memang dia hobi. Oh. Jadi lu pingin tahu. Maksudnya nanti kecil gedenya kayak gimana. Kalau dia sakit kenapa? Obatnya apa gitu loh. Ini kan ngomong kasarnya ini makhluk hidup kan kadang-kadang penyakitnya kan banyak. Kadang-kadang bawaan dari apa gitu, dari sana bawa ke sini. Kita nggak tahu dalamnya kayak gimana. Di sini dia baru istilahnya virusnya baru berkembang. Nah, ya maksud saya ini main makhluk hidup
doing by learning lah. Oh ya, sama kayak manusia juga sebenarnya ya. Ya. Kalau misalkan dia sakit, kayak misalkan sakit demam apa ya, kalau kita harus sudah ada obat-obatnya siap di rumah dia. Jangan sampai parah dulu, kalau udah parah udah repot. Oh iya iya. Udah repot. Iya iya. Nah, kayak contoh dulu gua pernah ini doksi tembang sisi kayak nanas. Ya. Sembuh. Nah itu apa tuh kira-kira cara pengobatannya? Ya, infeksi. Itu gara-gara infeksi apa tuh? Infeksi bakteri lah. Bakteri ya. Nah, kalau yang susah ini, kalau dia dropsy gara-gara makanan. Oh, kalau makanan dia di dalam itu susah. Kalau dia nggak keluarin kan, lama-lama itu dalamnya infeksi. Oh, kalau iya. air sih lebih gampang. Oke. Kalau gara-gara air kotor ya lebih gampang. Tapi kalau penyakit dalam berarti itu ya yang susah tuh ya. Susah. Nah, pemeriksa, untuk kayak penyakit ikan pun mungkin sama mirip-mirip sama penyakit kayak kita manusia juga mirip-mirip. Kalau cuma mungkin kulit-kulit, kalau kadang-kadang kita kan kulit panu gitu-gitu ya. Gampang. Nah, itu gampang tinggal beli salep. Tapi kalau misalkan di daleman itu yang kadang-kadang kalau kita manusia bisa bicara yang sakit mananya, kalau ikan nggak tahu sebelah mananya. Nah, itulah. Tapi paling nggak berarti kalau misalkan buat sobat arwana, pelihara arwana pun ikan, apalagi ikan arwana ini ikan belinya mahal gitu. Paling nggak tuh harus ada siapin obat apa aja tuh yang kira-kira harus siapin. Ya, biasanya sih dari dulu lah antibiotik ya. Antibiotik ya sobat ikan, sobat arwana. Antibiotik itu harus ada tapi nanti obatnya apa nanti kalau misalkan mau bertanya nanti di komen aja, nanti kita jawabin satu persatu. Itu kok kisah. Jadi kalau misalkan tuh ada dari ini apa netizen tuh pengen tahu nih, pengen belajar tentang ikan arwana super red ini ya, contohnya dia untuk kalangan newbie ya, yang pertama-tama baru mau pelihara nih. Biasanya mereka tuh ada yang pertanyaan ke saya tuh, saya pengen pelihara ikan arwana super red tapi yang kelasnya tuh enak di rumah, kalau bisa ya yang kontes seperti apa, yang buat di rumah seperti apa. Nah itu yang kalau buat kontes dulu aja bagaimana tuh? Yang kontes ya, yang kontes kalau lu mau apa dari anatomi ya itu dia kotak ya. Badan kotak. Satu, oke. Ekor close. Ekor close berarti itu ini ya sama bawahnya ya, juga kayak rapet ya, atas bawah ya, oke. Ya, kalau bisa ya kepalanya ada bentuk. Oh, bentuk nyendok begitu ya? Ada bentuk iya, ya. Enak dilihat gitu ya sebenarnya, oke. Ya. Nah, nanti di pemirsa nanti bisa video-video nanti kita kasih lihat yang dimaksud koki saya ini seperti apa ya. Oke. Terus apa lagi? Dayung kena dasinya. Oh, dayung kena dasi. Oke. Ya. Udah warna ekornya cerah, merah cerah. Oh, merah cerah. Ya. Oke. Kalau mental? Mental ikan. Mental itu ya mesti bagus. Mental mesti bagus ya. Mental mesti bagus. Contoh kalau mental bagus tuh kayak gimana sih kok bisa? Ya dia berenangnya nggak kuncup. Nggak kuncup ya? Nggak kagetan. Oke. Nggak kuncup. Itu penting tuh pemirsa, itu mental itu penting karena ikan arwana super red ini salah satu ikan predator. Jadi kalau dia mentalnya nggak berani, mentalnya lemah, berarti dia bukan kayak predator. Betul. Gitu. Nah, terus mungkin nanti gini pemeriksa, nanti kalau misalkan sobat arwana ingin mempunyai ikan arwana tapi yang untuk rumahan saja. Nah, nanti mungkin kita ngobrolnya mungkin sama anaknya Kokisa, namanya William. Nah, ini anak juga masih udah ngerti tentang ikan, ya. Nah, dia sekarang mungkin lebih memenuhi kebutuhan untuk sobat arwana yang untuk kelas-kelas rumahan dulu, untuk belajar yang kelas rumahan dulu. Nanti kita juga ngobrol juga sama beliau. Nanti waktunya nanti sebentar lagi sambil kita nunggu, saya mungkin mau nanya ada beberapa lagi ke Kokisa tentang super red. Terus kayak gini, kayak menjaga kesehatan itu kan tadi kan udah pasti ini ya Kokisa perobatan, obat-obatan mungkin udah disiapkan di rumah. Nah,
Untuk menghindarin ini kayak misalkan sekarang lagi musim hujan, bagaimana kok bisa untuk arwana seperti ini? Air penting sekali. Tiap hari. Kualitas air penting. Kualitas air. Iya, kualitasnya loh. Ya. Kan nggak semua air bagus. Oke. Ya, kalau lu kena yang nggak bagus, umpamanya di Jakarta Utara, air tanah kan ada yang pakai air tanah. Itu nggak Oke. bagus. Ikan suka jamuran. Biasanya tinggi ya. Oh. Jadi dia gimana? Makanya kalau begini, kalau yang di hulu, dia orang pakai air sungai. Ya kita di sini pakai air pump. Di mana juga kalau pertumbuhan sana lebih bagus. Di hulu. Di hulu pasti lebih bagus karena dari segi airnya udah di sana kan memang Alamnya habitatnya Iya. dia. Ya, oke. Habitatnya. Kayak misalkan begini kok kisah. Kan kadang-kadang kan kita udah tinggal di daerah Jakarta Utara. Misalkan nggak mungkin dong kita mau pelihara ikan arowana kita pindah rumah. Ya betul. Kan kayak nggak mungkin. Pakai pump. Ya. Untuk menghindari, untuk menjaga, untuk ini apa namanya itu, untuk menanggulangi kalau misalkan ya kita udah tinggal di Jakarta Utara itu misalkan supaya saya bisa pelihara arwana itu airnya kira-kira ada trik yang gimana yang supaya air itu jadi sehat gimana? Makanya orang kan pakai mesin RO ya. RO, Ya. oh ya, kalau itu kan mahal kok bisa. Kan ada yang lebih murah berapa juta punya tabung kecil. Oh tabung kecil, ada ya. teman pakai gitu. Nah kalau misalkan dari segi filternya gitu kok bisa kira-kira bisa dimainkan nggak dari filter tabung filternya itu ya? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Nah itu mungkin lebih murah. Ya. Karena bisa. itu setelah pasang itu kan permanen kok bisa? Iya betul bisa. Ya kan permanen tuh kan, jadi kan agak bisa lama tuh. Bisa. Oh bisa banget ya itu ya. Bisa. Nah jadi jangan halangin untuk pelihara arwana Ya, gara-gara bisa. tempat air. Ya kita cukup investasi aja tabung air yang medianya mungkin apa kandungannya yang bagus. Toh juga itu kan juga bukan buat ikan aja, buat kita manusia pun tinggal di situ pun Betul, sehat. Bener ya, betul. bisa ya. Iya. Jadi air itu kita kan butuh air juga di rumah untuk mandi, ya untuk cuci-cuci, untuk bersih-bersih. Ya kita kalau punya peliharaan ikan ya mungkin kita bisa pakai juga untuk ikan. Yang penting air yang di rumah kita tuh airnya tuh air yang cukup bagus lah kadarnya gitu kok bisa. Iya betul. Nah, sekarang mungkin ini aja untuk tadi yang dijelaskan kok kisah, apakah nanti dari netizen udah jelas? Kalau misalkan belum jelas, nanti komen aja ya di ini apa namanya itu di bawah komen nanya apa. Nanti mungkin saya bisa langsung tanyakan ke kok kisah atau nanti kok kisah mungkin sebutin nomor handphonenya berapa kok kisah untuk ini. 0853. Nah, nanti ini lihat ya. Ya. Sebutin. Iya, sebutin aja. 0853 53 123 93 kali. Nah. Ini pelihara ini yang penting ya air sama makanan. Oh, makanan. Iya, Makanan tuh. juga penting. Air lu bagus, makanan lu kalau ya contoh nih. Kayak teman ini. Ini di Pontianak ya. Ya. Dia kasih makan kodok. Habis makan kodok. Pagi makan, sore ikannya udah nggak beres. Oh, Banyak yang mati. Ya karena kodoknya itu ya setahu saya dikatain kodoknya dia habis nangkap dari sawah. Oh. Jadi dia mungkin nggak cuci lah ya. Kan ada pestisida. Oke. Dikasih makan, mati ikannya. Oh, Hati-hati, kodok kan ada yang beracun juga kata orang ya. iya iya ada. Hati-hati. ada. Itu kita udah buat satu lagi udang. Udang kalau nangkapnya di kemarin dulu pernah sering beli. Kasih makan nanti hari ketiga jamuran semua. Itu nangkapnya dikatanya di sungai-sungai dekat sini. Jadi ada kuman. Oh. Repot. Oke. Nah, pemirsa berarti untuk pakan pun ya harus hati-hati. Cari benar-benar pakan yang sehat buat ikan. Karena kita nggak tahu kalau makanannya itu pun bisa mengandung racun buat Betul. bahkan mengakibatkan sampai kematian. Jadi pakan itu benar-benar sobat arwana tuh harus perhatikan juga untuk ikan arwana ini. Betul. Terus apalagi kira-kira kalau kisah yang harus dijaga ini dari pakan, air, Makan sesuai rahang dia, sesuai mulut. Jadi mulutnya segini, lu kasih yang segini, repot. Dia masuk dari kulum di sini, lama-lama ya Cakil. bisa cakil, bisa agak miring. Nanti masuk sini kalau nyangkut,
ikan Mati. ngap terus. Oh, Ya resikonya. ya itu dia. Ini makanya kan hari ini saya beruntung sekali bisa ngobrol langsung. Satu sama lagi Kokisa. ada yang ini kan kadang-kadang itu kemakan makanannya ada yang berduri. Dulu teman saya diskusnya kan diskus saking banyak nggak ada makanan dikasih makan ikan arwana mati nyangkut karena kan dia berduri ya. Iya, Diskus itu ya bulat jadi nggak bisa masuk lengket sini. Oh, aduh. Ya hati-hati aja sama Iya. udang. Udang biasanya kan suka ininya. Ya, ada jarumnya. Ada, Jarum. kan ada yang bilang, wah selama ini nggak apa-apa ya lu belum kena. Pas lagi dia memang ini, kalau pas lagi kena tusuk, Iya. Iya, ya kan? iya. Jangan kayak ada yang bilang ini lubang dikit nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ada yang karena lubang dikit dia loncat keluar, berarti kamu belum kena. Oh, Bukan iya. berarti nggak bisa. Iya, Betul iya. ya? Betul. Ah. Jadi cara nutup akuarium pun harus rapat ini ya. Rapat ya kalau Oh, rapat biasanya sih sekarang bagusnya pakai nih. ini, pakai jala. Jaring ya. Panasnya, uapnya keluar ya. Oh, oke. Nah, itulah untuk tips-tips untuk cara perawatan air, makanannya, sama akuariumnya harus rapet supaya nggak loncat. Nah, mungkin apalagi obat-obatan ya tadi ya. Obatannya. Obat-obatan harus disiapkan. Jadi kalau misalkan ikannya kenapa-napa tuh paling nggak di rumah tuh udah ada siap obat. Tapi biasa kalau ikan kayak gitu penyakit yang paling bahaya berarti yang di dalam tubuh tuh ya. Betul. Dari makanan itu Betul, ya mungkin ya. betul. Kalau cuma kayak dropsy atau apa mungkin sih gampang diobatin lah. Tapi kalau di dalam itu memang kadang-kadang agak sulit. Sama kayak kita juga kalau kita kena penyakit dalam tuh kita harus dirawat di rumah sakit. Nah kalau misalkan ikan ada rumah sakitnya nggak? Hah? Ikan ada rumah sakitnya nggak nih ikan? Ada dokternya nggak kok bisa nih? Dokter sih sebenarnya sih kalau nggak berat sekali masih oke ya, masih oke. Masih bisa Masih diobatin? bisa. Kalau ya itu kalau bilang, saya pernah ketemu ikannya, lendirnya itu lihat pakai mata sendiri, lendirnya itu netes ya, kayak air liur, netes. Kasih antibiotik, kasih apa, nggak mempan. Cuma Terus bagaimana? cuma ada satu obat. Teman saya udah meninggal orangnya. Dia juga suruh saya cari, dia belinya di Kucing. Itu obat dia tuh, dia beli di Kucing dulu. Dia kasih dikit aja, langsung dalam berapa mungkin dalam 2 jam gitu aja langsung kering. Oh, Sampai hari ini nggak dapat tuh obat itu. obat, tapi belinya katanya obat udang. di Kucing itu. Belinya di Kucing. Kucing Malaysia. Malaysia. Oh, Oh. bilang mereknya apa? Mau bantuin cari. Waktu beli nggak ada merek. Tapi itu obat aslinya buat udang. Katanya buat udang. Untuk apa itu udang? Nah itu, kayak udang itu kan penyakitnya kan banyak. Oh, Lendirnya copot gitu ya. Pakai itu kering dia. oh, Nah itu. oh jadi Dia teman dulu pakai juga. Dia lihat orang kalau ngobatin dia lihat orang. Dia kalau nggak kenal sekali dia nggak pakai. Soalnya obatnya di susah cari. Ya, cari. ramuan-ramuan begitu ya. Dulu 2001 lah. 2001 dia memang tukang operasi ikan. Oh, Jadi kalau kemana-mana suka bawa saya, orang tua. oh iya. Bawa saya yang antar. Ya. Ya. Jadi sambil belajar berarti itu Dia ya waktu itu sambil belajar ya. Jadi dari dia memang ilmu, dapat cari ilmu. Iya. makannya dari operasi ikan. Oh. Mata apa-apa semua. Oh, itu orang dari Pontianak tuh waktu itu. Oh, dari Pontianak. Orang inilah orang udah tua sekali lah, udah meninggal orang. Udah tua sekali. Oke. Ya. Nah, berarti udah cukup komplit ya Sobat Arwana ya. Dari pengalaman Kokisa, dari mulai jalan mulai dari tahun 2001 ya berarti ya. 2001 sampai sekarang 2024 pun masih eksis di dunia ikan. Ya mungkin sekarang sih mungkin dia lebih ke dipanggil untuk jadi juri Kokisa ya. Enggak, Jadi juri masih dipanggil. Nah, ini nanti sebentar lagi kita mau ngobrol sama anaknya Kokisa namanya William. Nah, dia itu generasi penerusnya Kokisa ya William ini ya. kalau William cerita dikit. Kalau ini memang dia memang apa namanya hobi sekali. Oh, itu. Hobi. Wah,
kemana-mana ikut saya dia. Dari SD kelas 4 waktu saya ke kolam dia ikut. Oh, dari kecil. Dari kecil. Jadi kalau lihat ikan apa-apa sampai ke Pontianak juga dia ikut. Gua nggak suruh, dia mau terus ikut. Hebat. Sampai ke waktu ke Cina penjurian di Shanghai dia juga ikut. Oh. Iya. Ini mungkin nanti videonya diambil nanti di sini itu apa sertifikat sebagai juri waktu di Shanghai ya? Shanghai dia ikut. Di Shanghai ya. Jadi memang dia apa namanya memang hobi dia. Lebih gila dari saya ya hobinya. Biasa begitu. Murid pasti lebih gila dari gurunya. Dia lebih gila dari saya. Iya. Ya gitu aja sih Kokisah. Ya. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya Kokisah. Ya mungkin ada salam-salam apa buat netizen ini, buat video ini Kokisah mungkin buat titip apa yang bagaimana untuk pelihara ikan arwana awal mulanya bagaimana. Mungkin titip pesan apa kira-kira Kokisah nih buat anak-anak yang baru mau mulai gitu. Mau pelihara ikan arwana khususnya yang penting air masih bagus ya, masih inilah ya, masih banyak tanya orang airnya yang cocok buat arwana apa, berapa TDS-nya, pH-nya berapa, TDS, pH ya, sama nanti makanannya juga hati-hati, pokoknya yang tajam-tajam jangan kasih makan. Udah itu anak ikan sama yang ukuran sedang sama yang gede beda-beda, jadi kan itu makanan ikan kan ada yang kecil ada yang apa, jadi sesuai dengan mulutnya. Yang dia bisa telan. Jangan dia nggak bisa telan jadi ngulum di sini bahaya ya. Maksudnya itu mulutnya ukurannya segini, berarti ukurannya yang kecil aja yang kira-kira bisa masuk ya. Kayak manusia lah, bayi bubur lu kasih ayam juga mati dia. Oh iya selek nanti. Selek betul ya gitu ya. Oke ya kalau gitu ya. Terima kasih banyak ya Kokisah ya atas waktunya ya. Ya, lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti mungkin kalau misalkan ada mau yang nanya-nanya apa di komen aja, nanti mungkin saya bisa langsung tanyakan langsung ke Kokisah atau langsung WA ke Kokisah tadi. Handphonenya kan mungkin udah di ini sebenarnya. Ya untuk video berikutnya mungkin nanti saya akan ngobrol dengan anaknya Kokisah namanya William. Ya semoga aja video ini jangan di skip ya, sampai tonton terus sampai habis. Sampai jumpa lagi nanti di video berikutnya. Bye bye.